Baik, kembali lagi di video saya kali ini. Saya di sini membuat tapel barong atau tapel bomo menggunakan semangka. Ya, pertama-tama di sini kita buat dulu bagian mulut dari boma tersebut, yaitu pelipis atasnya. Lalu kita bentuk taringnya. Lalu bentuk gigi dan taringnya agar pas dengan posisi, yaitu lubangi samping-sampingnya. Yaitu potong, iris tipis pada bagian gigi yang nanti akan kita buat. Lalu kita garisi dan batasi antara taring dengan gigi boma. Gigi boma umumnya ada 4 dan taringnya 2, jadinya 6. Yang terus itu kita buat setengah lingkaran supaya gigi boma itu seperti aslinya. Kita iris ke samping dengan memutar irisannya. Usahakan giginya supaya cembung dan tidak kotak-kotak ya. Selanjutnya kita ratakan di bawah giginya. Kita akan membuat sebuah lidah dari bome. Usahakan perpaduan antara merah dan putih semangka itu bagus agar nanti hasil akhirnya menjadi bagus. Dan kita buat gigi bagian bawah dari bome. Kita juga kasih 4 giginya. Usahakan giginya itu sama, pas. Lalu kita buat taringnya yang naik. Usahakan taringnya itu tidak sampai copot atau sampai patah. Ya, kita padukan taringnya antara merah dan putih semangka supaya degradasi warna itu terlihat. Ya, kita buat jaling atau taring yang kedua dari boma. Sama seperti yang tadi, tidak boleh sampai patah ataupun rusak taringnya. Lalu kita di sini iris tipis. Kita akan membentuk hidung dari boma. Kita bisa reka-reka dulu agar pas nanti bentuk hidungnya, agar tidak sampai hidungnya ada yang lebih besar dan lebih kecil. Kita iris di samping hidungnya, bagian hidung dari boma, supaya kelihatan dari bentuk yang hidung yang kita buat tadi. Usahakan bomanya hidungnya itu tidak flat atau tidak terlalu ke dalam. Usahakan hidungnya itu menonjol ke depan.
Kita lubangi hidung boma, usahakan lubangnya tidak sampai rusak di tengahnya atau di dalamnya itu. Lalu kita buat mata dari boma. Usahakan mata itu jatuh pas sampai di taring yang ke atas, agar pas kita samakan juga yang di sampingnya harus sampai di taringnya. Dan kita iris tipis bagian mulut atas dari boma agar terlihat lebih galak. Dan kita buat buletan agar pas mata dari boma tersebut bulat. Dan kita buat lagi bagian atas dari mulut boma. Usahakan mulut boma itu tidak sampai lepas, bagian atasnya itu harus nyambung ke taringnya, karena itu taringnya yang keluar. Usahakan sampai di pipinya itu tidak putus. Dan kita haluskan lagi matanya. Lalu kita buat alisnya, garis-garis di mata boma. Ya, kita buat dengan hati-hati supaya tidak rusak nantinya, soalnya bagian merah semangka itu rentan sekali untuk rusak. Di sini saya tidak menggunakan anggur di matanya karena kebetulan di rumah tidak ada buah anggur ya. Kita lubangi saja untuk lebih jelasnya. Ya, sama seperti tadi, kita usahakan supaya berbentuk bulat yang bagus mata bomanya. Lalu kita di sini akan membentuk payasan atau gempol, ya saya bilang gempol di sini, dari boma. Dan kita buat alis boma terlebih dahulu supaya pas nyambungnya dengan gempol dari boma tersebut. Dan kita di sini buat alisnya terlebih dahulu. Seperti bentuk
sama, yang di sebelahnya juga seperti itu. Ya, lalu di sini kita buat saya namai, orang-orang menyebutnya kakul atau kakul-kakulan pada boma. Dia berbentuk bulat nantinya, di atas setengah, di pertengahan antara segitiga alis boma. Ya, seperti itu namanya, kakul-kakulan kalau orang Bali menyebutnya. Ya, kita buat hiasan-hiasan agar lebih menarik terlihat bomanya. Kita bisa lubangi di sela-sela alisnya. Ya, kita buat juga ornamen-ornamen di pada kakul-kakulannya.
Lalu kita di sini buat dari payasan atau ornamen yang di atas hidungnya ini supaya lebih terlihat menarik dari boma. Kita bagi 3 saja ininya, ornamennya. Kita buat sudut yang lancip nanti di atasnya. Usahakan agak ke dalam lagi ininya, mencari semangkanya agar kelihatan space dari ornamen dan hidungnya, antara ornamen dan hidungnya maksudnya. Lalu kita berikan ornamen lagi pada di atasnya. Lalu kita bagi 3 lagi yang di atas ornamen tersebut. Ya, lalu kita buat pelipis atau bagian mulut agar nyambung ke pipi dari boma. Usahakan terlihat antara pelipis dengan taring yang di ke atas itu biar bagus kelihatannya nyambung, tidak terputus-putus, karena itu bagian dari mulut boma. Ya, kita buat pipi dari boma. Kita buat bagian-bagian bawah dari mulut boma. Semuanya harus kelihatan nyambung agar tidak putus-putus, supaya hasilnya maksimal dan menyerupai boma pada aslinya. Dan pada bagian bawahnya juga kita harus rapikan, dan kita buat
sambungkan antara mulut atas dan mulut di samping atau di bawahnya agar nyambung. Lalu di pipinya itu kita buat lubang kayak seperti kakul lah, seperti kakul-kakulan yang di atas di alisnya tadi. Ya, ini udah hampir selesai, kita tinggal nanti membuat ornamen-ornamen atau payasan gelungan dari boma. Kita buat gelungan yang di atas, kalau di Bali disebut namanya gelungan atau payasan boma. Di sini payasan boma ada bervariasi, banyak variasinya. Saya buat yang sederhana saja biar mudah untuk ditiru atau dipelajari. Ya baik, kita di sini membuat telinga dari boma. Ya, kita bentuk dulu seperti itu, kira-kira kayak telinga babi lah, seperti itu bentuknya. Lalu kita iris
iris, tapi jangan terlalu dalam supaya tidak bolong nantinya kulit semangka. Biar kita hilangkan hijau-hijau dari kulit semangka agar kelihatan putihnya saja. Hati-hati saat menghilangkan kulit yang hijau itu, supaya tidak yang kita mau warna hijau jadi warna putih jadinya karena robek ataukah pisaunya lepas kendali. Nah, yang kupingnya yang di sebelah juga sama seperti ini cara membuatnya. Ya, kita rangkai, kita pasang gelungannya dengan tusuk sate ataupun tusuk gigi. Kita pasang kupingnya juga dan ornamen lainnya. Ya, sudah hampir selesai ya, dan kita ya sudah hampir ini, dikit lagi ya. Ya, sudah selesai pemasangan ornamen rumahnya. Sekian, terima kasih telah menonton video saya.